Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauda Meta Prasiwi dengan NIM 123210115 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur statis tak tentu metode slope deflection. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu perpindahan, yang dimana perpindahan atau displacement itu merupakan variabel utama yang tak diketahui, disebut pula dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Jumlah degree of freedom yang dimiliki suatu struktur sering juga disebut dengan derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain lanjutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik-titik kumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Untuk di analisis struktur statis tertentu ini terdapat 3 metode, yang dimana itu ada slope deflection, distribusi momen, dan juga metode matriks. Di sini saya akan menjelaskan tentang slope deflection itu sendiri, di mana konsep dasar itu sendiri. Slope deflection adalah metode analisis yang menghubungkan momen ujung balok dengan mempertimbangkan rotasi pada ujung atau θ A dan θ B, kemudian lanjutan yang menghasilkan sudut psi sama dengan lanjutan per L, kemudian yang terakhir itu ada fixed end moment atau FEM akibat beban luar. Nah, di sini juga terdapat persamaan umum di slope deflection, yang dimana itu rumusnya Mn sama dengan 2E dikali K dikali 2 θn plus θf, kemudian dikurang 3 psi ditambah FEM N. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yang dimana di sini terdapat beberapa persamaan momen, dimana yang pertama ini kita ada sigma MA sama dengan 0, yang dimana itu persamaannya setengah dikali MAB dibagi EI dikali L, kemudian dikali dengan L per 3 dikurang setengah MBA dibagi EI dikali L, kemudian dikali 2L per 3 sama dengan 0. Di sini ada juga sigma MB sama dengan 0, yang dimana persamaannya itu setengah momen BA dibagi EI dikali L, kemudian dikali dengan L per 3 dikurang dengan setengah MAB dibagi dengan EI dikali L, kemudian dikali dengan 2L per 3, kemudian ditambah dengan θ L sama dengan 0. Nah, dari persamaan berikut didapatlah persamaan lagi, yang mana lebih sederhana di sini. Mana persamaan pertama itu ada momen AB sama dengan 4EI dibagi L dikali dengan θ A, kemudian ada di MBA atau momen di BA sama dengan itu 2EI dibagi L kemudian dikali dengan θ A. Nah, di sini itu ada persamaan 2, yang dimana dia memakai θ B. Cuman kebalikan dengan rumus di persamaan pertama. Jadi untuk momen di BA itu rumusnya 4EI per L dikali θ B, kemudian di MAB itu memakai persamaan 2EI dikali E dibagi L dikali dengan θ B. Kemudian di sini ada sigma MB yang sama dengan 0, di mana persamaannya itu setengah dikali M dibagi EI dikali L, kemudian dikali dengan 2L per 3, kemudian dikurang dengan setengah momen dibagi EI dikali L, kemudian dikali L per 3 dikurang lanjutan sama dengan 0. Dimana di sini didapat lagi untuk persamaan 3-nya itu adalah MAB sama dengan MBA, kemudian sama dengan M, kemudian sama dengan min 6EI dibagi L kuadrat dikali dengan lanjutan. Dimana dalam uraian sebelumnya telah diturunkan hubungan antara momen AB dan momen BA yang bekerja pada titik A dan B dengan perpindahan akibat θ A, θ B dan lanjutan. Pada kenyataannya perpindahan yang terjadi baik berupa sudut rotasi maupun lanjutan pada balok terjadi bukan disebabkan oleh momen pada titik tersebut, yang melainkan disebabkan oleh beban luar yang bekerja pada bentangan balok tersebut.
Supaya beban luar tersebut itu dapat diakomodasikan dalam persamaan slope diffusion, maka beban luar tersebut harus ditransformasikan menjadi momen ekuivalen yang bekerja pada titik ujung balok. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dengan menemukan reaksi momen yang timbul pada kedua ujung balok yang dianggap memiliki tumpuan jepit. Kemudian, reaksi momen tersebut selanjutnya diistilahkan dengan sebutan FEM atau Fixed End Moment. Sesuai dengan perjanjian tanda, maka nilai FEM pada ujung A adalah negatif karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dan nilai FEM pada ujung B ini bernilai positif karena dia searah dengan jarum jam. Kemudian kita langsung aja ke contoh soal slope diffusion, di mana di sini udah terdapat gambarnya. Dari bentang A ke B itu jaraknya 8 meter dan bentang B ke C itu jaraknya 6 meter dengan gaya berat itu 6 kN per meter. Di sini diminta untuk gambarkan diagram gaya melintang dan momen lentur untuk balok pada gambar di samping dengan asumsikan EI itu konstan. Nah, untuk yang pertama itu kita bakal ngitung fixed end moment atau FEM di titik BC, kemudian di titik CB. Yang pertama itu untuk FEM di BC itu rumusnya sama dengan minus W dikali L kuadrat per 30, di mana untuk W itu sendiri itu 6 kN per meter dan L-nya itu sendiri bentang dari B ke C 6 meter, di mana untuk hasilnya itu didapat di minus 7,2 kN meter. Kemudian untuk FEM CB rumusnya itu W dikali L kuadrat per 20, di mana W itu sendiri tetap memakai 6 kN per meter dan bentangnya itu atau L-nya itu memakai 6 meter, di mana hasilnya itu sendiri dapat di 10,8 kN meter. Kemudian di sini kita setelah mendapatkan FEM itu kita masukkan ke persamaan slope diffusion itu sendiri, yang dimana rumusnya itu Mn sama dengan 2E dikali I dibagi L, kemudian dikali 2 theta N plus theta F min 3 psi ditambah FMN. Untuk yang pertama itu kita ngitung momen A ke B, di mana rumusnya itu sama dengan 2E I dibagi 8 karena dia itu bentangnya 8 meter, kemudian dikali 2 dikali 0 plus theta B dikurang 3 kali 0 plus 0, yang dimana hasilnya itu adalah EI per 4 theta B. Kemudian untuk MBA itu sendiri rumusnya sama. Untuk rumus persamaan itu 2E dikali I per 8 dikali 2 theta B plus 0 min 3 dikali 0 ditambah 0. Kemudian hasilnya itu ini dapat EI dibagi 2 dikali theta B. Kemudian di sini untuk hitung momen di BC itu sendiri rumusnya sama, yang beda itu adalah bentangnya karena dia dari B ke C itu 6 meter, jadi persamaannya itu 2E dikali I dibagi 6, kemudian dikali 2 theta B plus 0 dikurang 3 kali 0 dikurang 7,2. Kenapa di sini 7,2? Karena kita tadi ngitung untuk FEM di BC itu sendiri dapatnya minus 7,2 kN meter. Jadi di sini memakainya 7,2. Kemudian untuk hasilnya itu sendiri 2EI dibagi 3 dikali theta B dikurang 7,2. Kemudian untuk momen CB itu sendiri rumusnya sama dengan BC, yang membedakan adalah di theta B-nya. Untuk persamaan itu sendiri adalah 2E dikali I bagi 0 dibagi 6, kemudian dikali 2 kali 0 ditambah theta B dikurang 3 kali 0 ditambah 10,8, karena di FEM CB itu sendiri tadi kita dapatnya di 10,8 kN meter, yang dimana hasil itu sendiri untuk FMCB itu EI dibagi 3 dikali theta B plus 10,8. Nah, di sini kemudian kita masukin ke persamaan kesetimbangan, di mana sigma MB sama dengan 0, MBA plus MBC sama dengan 0. Akhirnya didapatkan
untuk theta B itu sendiri di 6,17 per EI. Setelah kita dapat theta B ini, kita masukin ke persamaan-persamaan sebelumnya, yang persamaan ini semua. Terus didapatlah untuk momen A ke B itu di 1,54 kN dan untuk MBA itu 3,09 kN dan untuk MBC itu sendiri minus 3,09 kN dan MCB itu sendiri di 12,86 kN. Dan di sini kita nyari untuk free body diagramnya. Nah, di sini kan sudah terdapat untuk A ke B itu bentangnya 8 dan B ke C itu bentangnya 6. Dimana di sini kita dapat untuk A itu sama dengan minus 1,54 per 8 dikurang dengan 3,09 dibagi 8. Yang dimana hasilnya itu minus 0,579 kN. Yang arahnya itu ke bawah karena dia berlawanan dengan jarum jam. Terus untuk BYL itu sendiri di rumusnya itu 1,54 dibagi 8 kemudian ditambah 3,09 dikali 8 hasilnya itu 0,579 ke atas karena dia positif. Untuk BYR itu sendiri didapat dari 3,09 dibagi 6 kemudian dikurang 12,86 dibagi 6 kemudian ditambah dengan 0,5 dikali 6 dikali 6 kemudian dikali 2 per 6 sama dengan hasilnya itu 4,37 kilonewton yang dimana itu arahnya ke atas karena searah dengan jarum jam atau positif. Untuk CY itu sendiri didapat dari minus 3,09 dibagi 6 ditambah 12,86 dibagi 6 ditambah 0,5 dikali 6 dikali 6 kemudian dikali 4 per 6 dimana hasilnya itu di 13,63 kilonewton yang dimana itu arahnya ke atas karena positif. Nah di sini terdapat diagram gaya geser dan momen lentur yang dimana di sini tadi sudah diketahui untuk momen A ke B itu 1,54 kN dan untuk si gaya vertikalnya itu 0,579 dia negatif karena dia arahnya turun. Kemudian di sini ada juga gayanya itu 4,95 kN karena ini merupakan pertambahan dari si BYR sama BYL. Kemudian di sini ada 12,86 itu didapat dari momen CB. Terus di sini ada 13,63 kN itu didapat dari CY gitu. Nah, di sini untuk penggambaran si diagram gaya gesernya itu sendiri di mana ini minus 0,579 dia berada di bawah karena dia minus dan di sini dia naik lagi di 4,37. Nah, di sini kemudian dia turun ke minus 13,63. Kemudian untuk selanjutnya itu ada momen lentur atau BMD, dimana di sini itu didapat yang pertama ada momen AB itu 1,54 kN, kemudian dia turun di minus 0,309 kN, kemudian dia naik lagi di 5,47 kemudian dia turun di minus 12,86 kN. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai analisis struktur statis tertentu metode slope reflection. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.